Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 249. Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Di kamar hotel, Yoga sudah pergi untuk memesan tiket pesawat. Melissa sangat tidak berdaya di hadapan Ariel yang tidak berbicara. Dia tidak mengerti mengapa dia pergi ke toilet. Ariel sengaja akan kalah dalam permainan. Ya, itu disengaja untuk kalah dalam permainan. Karena kepercayaan buta mereka pada Winky. Orang-orang itu tidak ingin melihat kebodohan Ariel yang disengaja. Dia lebih suka percaya bahwa kartu truf Winky memaksa formasi Ariel menjadi kacau. Tetapi Melissa dapat melihat dengan jelas bahwa dengan kekuatan Ariel, mustahil baginya untuk kalah. Jika kamu kalah dalam permainan, dapatkah kamu membayangkan apa yang akan dilakukan orang-orang dari asosiasi Yunceng Catur kepadamu? Melissa berkata kepada Ariel, aku tidak pernah memperhatikan sampah-sampah itu. Apa yang akan mereka lakukan padaku? Apakah itu penting? Ariel berkata dengan jijik. Dia tahu bahwa setelah kembali ke Bandung, dia pasti akan dicaci maki oleh para anggota itu. Tapi apakah itu penting? Di mata Ariel, menang atau kalah dalam permainan tidak penting. Hanya keselamatan Kaori yang penting. Jika orang-orang tua itu bersikeras mencari masalah dengannya, dia tidak keberatan membiarkan Bandung membuat perubahan besar. Reputasimu di Bandung tidak bagus. Jika kamu kalah dalam permainan sekarang, kamu akan dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Melissa sangat kesal pada Ariel. Karena ini adalah kesempatan untuk menghilangkan reputasinya sebagai orang yang tidak berguna. Dan Ariel itu bisa dilakukan. Tapi dia memilih untuk kalah. Ariel melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. 3 kata, salah, mempermalukan orang lain. Tetapi baginya, itu tidak akan membahayakan. Apakah itu tidak berguna atau tidak? Selama dia mengetahuinya. Kaori mengetahuinya. Ariel tidak pernah peduli dengan pendapat orang luar. Apakah kamu pikir aku peduli tentang ini? Ariel berkata dengan ringan. Lalu apa yang kamu pedulikan? Tanya Melissa. Kaori. Hanya Kaori yang memenuhi syarat untuk membuatku peduli, kata Ariel. Kaori. Sebagai suami Kaori, dia tentu saja peduli dengan Kaori. Tapi apa hubungannya kompetisi dengan Kaori? Dan Kaori juga berharap dia bisa menang. Apakah menurutmu Kaori ingin melihatmu kalah? Melissa berkata. Setelah kata-kata itu diucapkan, dia hanya ingat bahwa Ariel baru saja mengatakan bahwa dia peduli dengan Kaori dan sepertinya memiliki arti lain. Dia mengerutkan kening dan melanjutkan. Ada apa dengan Kaori? Tertangkap, memalingkan wajahnya untuk Ariel dan Kaori. Tetapi sekarang dia belum sampai pada langkah merobek wajahnya. Kaori masih merupakan sahabat bahkan sudah seperti saudara perempuan terbaiknya. Apakah Saiful yang melakukannya? Melissa berkata dengan gigi terkatup. Siapa lagi selain dia? Orang tua ini. Saya akan menemukan kesempatan untuk membuatnya membayar harganya, kata Ariel. Melissa menghela nafas sial. Ternyata karena Kaori dia kalah dalam permainan. Meskipun akhir seperti itu bisa jadi mengerti. Dalam hatinya Melissa merasa tidak puas. Semakin Ariel menunjukkan bahwa dia peduli pada Kaori, semakin kecil kemungkinan dia bisa membuat Ariel menyerah. Jika keduanya lebih mesra daripada pasangan, bahkan jika Ariel lulus ujiannya, dia sepertinya tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Menyerah, sepertinya gagal membawa Ariel ke Amerika Serikat dan meminta Ariel bekerja untuk keluarganya. Apakah kamu tidak peduli jika kamu menanggung penghinaan untuk Kaori? Tanya Melissa. Bagaimana jika kamu dimarahi oleh dunia? Ariel menatap langsung ke arah Melissa dan berkata ringan. Hati Melissa tenggelam. Dia bisa merasakan perhatian Ariel pada Kaori. Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menggoyahkan cinta Ariel pada Kaori. Tapi Melissa percaya pada kejahatan. Pria adalah hewan bejat. Dan mereka berpikir tentang tubuh bagian bawah. Di depan godaan menggoda. Bisakah dia benar-benar duduk diam? Dan apa yang bisa diberikan Melissa kepada Ariel adalah apa yang tidak bisa diberikan Kaori. Itu hanya keluarga Wijaya.
Bahkan semut di depan keluarga Melissa. Pria mengejar nafsu wanita. Dan mereka juga mendambakan kekuasaan dan status. Apa yang bisa dibawakan oleh keluarga Wijaya? Tanya Melissa. Ini adalah pertanyaan yang sangat tidak relevan. Tetapi bagi Melissa, ini sangat penting. Dunia ada di ujung jariku. Aku bisa memberikan seluruh dunia padanya. Apakah aku butuh sesuatu dari keluarga Wijaya? Ariel berkata dengan ringan. Kata-kata ini menghantam hati Melissa seperti kekuatan raksasa. Dunia di ujung jari Anda. Apakah dia membual? Namun melihat penampilannya, sepertinya bukan hanya sekedar menyombongkan diri. Seorang pria bisa memberikan seluruh dunia untuk wanitanya. Betapa bahagianya wanita itu. Melissa tidak bisa membayangkannya. Tetapi jika Ariel benar-benar bisa melakukannya, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menggantikan Kaori. Ini adalah impian Melissa sejak kecil. Memimpikannya seorang pria yang bisa membawanya ke puncak dunia dan mengabaikan pemandangan seluruh dunia. Kamu, Melissa ragu-ragu. Dia ingin memberitahu Ariel bahwa dia dapat membantu Ariel mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi dia tidak mengenal Ariel dengan baik dan tidak tahu seberapa mampu Ariel. Jadi dia menarik kembali kata-kata ini secara rasional. Kamu bisa menggunakan kata-kata ini untuk menipu gadis kecil, kata Melissa. Melissa tidak percaya bahwa itu tidak penting bagi Ariel. Dia hanya perlu melangkah maju selangkah demi selangkah di jalan ini. Dan membawa Kaori untuk menghargai pemandangan yang lebih cerah. Aku akan istirahat, kata Ariel. Diperintahkan untuk mengusir tamu. Melissa juga tidak merindukannya. Sangat senang meninggalkan kamar Ariel. Kembali ke kamarnya di sebelah. Melissa tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Apa yang dikatakan Ariel seperti mantra sihir. Terus-menerus bergema di telinganya. Membuatnya merasa bahwa Ariel tidak bercanda. Dan itu membuatnya semakin merasa dorongan kuat untuk memeras posisi Kaori. Tapi dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya. Dan tanpa memverifikasi kemampuan Ariel yang sebenarnya, semua ini hanyalah omong kosong. Apakah kamu tahu apa hadiah terbaik itu? Melissa berkata ke ruang kosong. Setelah beberapa saat, suara Morgan datang. Selama itu yang diinginkan Nona. Bahkan jika Anda mencoba yang terbaik, saya akan membantu Nona untuk mendapatkannya. Melissa tersenyum menghina dan berkata, ada beberapa hal. Bahkan jika Anda mempertaruhkan hidup Anda tidak bisa mendapatkannya. Itu karena Anda tidak memenuhi syarat sama sekali. Nona, apa yang Anda inginkan? Morgan pasti akan membawanya kepada Anda. Kata Morgan tidak yakin. Di seluruh dunia. Bisakah kamu melakukannya? Kata Melissa. Morgan diam. Seluruh dunia. Ini bukan sesuatu yang dapat disimpulkan dengan dua kata. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Saya tidak punya hak untuk mengatakan itu. Nona, orang yang mengatakan hal seperti itu hanya membual. Setelah waktu yang lama, kata Morgan. Melissa sedang berbaring di tempat tidur. Dia enggan untuk menutup matanya. Seolah-olah dia bisa melihat seluruh dunia di depan matanya. Kamu tidak bisa melakukannya. Bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Mungkin dia memang memiliki kemampuan seperti itu. Mari kita tunggu dan lihat. Melissa berkata dengan ringan. Dini hari berikutnya, Ariel orangnya naik pesawat kembali ke Bandung meninggalkan kota Manado. Pada saat ini, Asosiasi Catur di Bandung sangat marah ketika mereka mengetahui bahwa Ariel telah kalah dalam permainan. Mereka pikir mereka bisa menggunakan Ariel untuk menyambut pertandingan musim panas untuk membuat Asosiasi Catur dan Batu di Bandung jadi terkenal. Tetapi sekarang, Ariel tidak hanya kalah dalam permainan, tetapi juga kalah ketika Winky menyerah. Bagi mereka, itu memalukan. Ariel terkutuk ini benar-benar kalah. Mari kita kehilangan muka bersama dengannya. Kita seharusnya tidak percaya si idiot ini. Apakah begitu mudah bagi Winky untuk menang? Dia adalah murid Saiful. Kali ini kita sangat tidak berguna dengannya. Bagaimana kita bisa menelan nafas ini? Bernafas. Kecuali aku hampir mati. Aku pasti akan mengeluarkan nafas ini. Karena dia membuat kita kehilangan muka. Perusahaan keluarga Wijaya seharusnya tidak memikirkannya dengan lebih baik. Jika kita bergabung, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk makan nasi lunak. Benar. Sampah ini membuat kita kehilangan muka.
Jadi kita membiarkan dia kehilangan pekerjaannya. Semua orang berkata satu persatu, menunjukkan perasaan yang kuat terhadap Ariel dalam hati mereka. Bahkan jika Ariel memenangkan permainan, itu tidak lebih dari orang yang tidak berguna yang bermain dengan mereka sesuka hati. Lagi pula, ketika Ariel menolak untuk berpartisipasi dalam kompetisi, merekalah yang maju dan membuat Ariel harus setuju. Sekarang Ariel kalah. Bagaimana mereka bisa dengan mudah melepaskan Ariel? Bersambung.